Berdirilah kerajaan Singasari di wilayah Singasari, Malang, Jawa Timur pada tahun 1222. Kerajaan yang semula dikenal dengan Tumapel tersebut didirikan oleh Ken Arok atau Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Disinggung di muka bahwa sebelum berstatus sebagai kerajaan berdaulat, Singasari hanya merupakan wilayah setingkat kecamatan atau bawahan Kadiri dengan penguasa Tunggul Ametung. Namun sesudah Ken Arok yang mendapat dukungan para pendeta Hindu dan Buddha berhasil menundukkan Sri Kertajaya Raja Kadiri, status Singasari berubah menjadi negeri yang merdeka. Di masa pemerintahan Ken Arok, ibu kota Tumapel berada di Kutaraja. Selain candi-candi dan prasasti, keberadaan kerajaan Singasari dibuktikan melalui karya sastra warisan era Majapahit, yakni Kakawin Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca atau Dang Acarya Nadendra, Serat Pararaton atau Kitab Paradatu, dan Kidung Harsa Wijaya. Berkait dengan Singasari, Serat Pararaton mengisahkan tentang riwayat Ken Arok sejak masa perjuangan hingga menjadi Raja Singasari. Sementara Kidung Harsawijaya menyebutkan Jayakatwang sebagai raja bawahan yang patuh pada Kertanegara, Raja Singasari terakhir. Sementara Kakawin Negara Kertagama menyebutkan tentang raja-raja yang berkuasa di kerajaan tersebut. Terdapat dua versi pendapat perihal raja-raja Singasari. Menurut Kakawin Negara Kertagama, raja-raja Singasari terdiri dari Rangga Rajasa Girinata Putra, Batara Anusapati, Wisnuwardana, dan Kertanagara. Serat Pararaton menyebutkan bahwa raja-raja Singasari adalah Ken Arok atau Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi, Anusapati, Tohjaya, Rangawuni, dan Kertanegara. Sementara prasasti Mula Malurung menyebutkan bahwa raja-raja Singasari adalah Batara Siwa, Semendingrat, dan Kertanegara. Ken Arok atau Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi, Sri Rangga Rajasa Sang Girinata Putra, Batara Siwa merupakan pendiri kerajaan Singasari dan sekaligus sebagai raja pertama. Semasa menjadi raja pada tahun 1222 sampai 1227, Ken Arok menamakan dinasti baru, yakni Raja Sawangsa. Kedinastian Ken Arok ini dikukuhkan sampai era Majapahit semasa pemerintahan Dyah Wijaya, Kertarajasa Jayawardana, dan Hayam Wuruk Raja Sanegara di Majapahit. Menurut Serat Pararaton, Ken Arok tewas di tangan seorang pengalasan dari desa Batil, Suruhan Anusapati. Motif pembunuhan melalui keris buatan Empu Gandring adalah membalas dendam atas kematian ayahnya, yakni Akuwu Tunggul Ametung. Pendapat Serat Pararaton mengenai tewasnya Ken Arok sewaktu menjadi raja tersebut didukung oleh prasasti Mula Malurung. Namun prasasti tersebut hanya menjelaskan bahwa Ken Arok yang disebut Batara Siwa itu meninggal di atas tahta kencananya, tidak menyebutkan siapa pembunuh dan dalangnya.
Sementara KKW Negara Kertagama menyebutkan bahwa Ken Arok meninggal secara kodrati. Pengertian lain, Batara Anusapati yang merupakan anak kandung Ken Arok tidak pernah membunuhnya. Kesimpulannya, Anusapati menjadi raja karena mewarisi tahta orang tuanya, bukan dengan membunuh ayah tirinya terlebih dahulu. Dinyatakan anak tiri Ken Arok karena Serat Pararaton menyebutkan Anusapati merupakan putra Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Sesudah Ken Arok mangkat, Anusapati menjadi Raja Singasari pada tahun 1227 sampai 1248. Menurut Serat Pararaton, Anusapati yang gemar bersambung jago itu tewas karena ditikam dengan keris buatan Empu Gandring oleh Toh Jaya, putra Ken Arok dan Ken Umang. Motif pembunuhan Anusapati oleh Toh Jaya karena pembalasan dendam kematian ayahnya. Namun KKW Kertagama tidak menyebutkan bahwa Anusapati tewas di tangan Toh Jaya. Prasasti Mula Malurung juga menegaskan bahwa Toh Jaya tidak membunuh Anusapati karena memiliki kekuasaan di Kadiri yang sederajat dengan Anusapati. Berdasarkan Serat Pararaton bahwa sepeninggal Anusapati, Toh Jaya menjabat sebagai Raja Singasari pada tahun 1248. Sementara KKW Negara Kertagama tidak menyebutkan bahwa sepeninggal Anusapati, Toh Jaya menjadi Raja Singasari, melainkan Wisnuwardana. Sementara Prasasti Mula Malurung menyebutkan bahwa Toh Jaya bukan Raja Singasari, melainkan sebagai Raja Kadiri pasca pemerintahan Kuningbaya. Serat Pararaton yang dinyatakan sebagai karya mitologi tersebut kembali menyebutkan bahwa Toh Jaya berkuasa di Singasari selama 1 tahun, dikarenakan putra Ken Arok dan Kumang tersebut tewas dibunuh oleh Ranggawuni, putra Anusapati, yang mendapat bantuan dari Mahisa Campaka, putra Mahisa Wongateleng. Sepeninggal Toh Jaya, Ranggawuni menjadi Raja Singasari, sedangkan Mahisa Cempaka dinobatkan oleh Ranggawuni sebagai Ratu Anggabaya bergelar Narasingamurti. Demikianlah para pecinta roman sejarah, kajian untuk kali ini. Kita akan bertemu kembali di babak berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti kajian ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam roman sejarah.